DKI Jakarta semakin mengalami defisit ruang terbuka hijau atau RTH dari tahun ke tahun. Pada tahun 1965, RTH di ibu kota Indonesia ini masih berada di angka 37,2%. Namun pada tahun 1985, ruang terbuka hijau Jakarta berkurang menjadi 25,85%. Berdasarkan data Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, hingga saat ini luas RTH hanya mencapai kurang lebih 9% atau 6.000 hektar dari luas wilayah DKI Jakarta seluas 661,52 km persegi. Kurangnya ruang terbuka hijau membuat arena bermain untuk anak-anak berkurang. Hal ini menyebabkan anak-anak sering terlihat bermain di pinggiran jalan atau juga banyak anak-anak yang menghabiskan waktu bermain di pusat-pusat perbelanjaan. Kurangnya lahan bermain di satu sisi juga dapat memberi dampak psikologis dan sosiologis pada anak. Ya karena kan biasanya kan anak-anak yang suka bermain di jalan itu kan karena rumahnya juga biasanya sempit gitu kan. Rumahnya mungkin hanya 30 meter, bahkan ada yang cuma 15 meter atau 20 meter persegi gitu kan. Itu kan membuat anak ruang untuk bermain ini sangat sempit, sehingga mereka memutuskan untuk bermain di jalanan. Sebabnya ya karena memang ruang bermain itu tidak ada, seperti itu. Karena anak-anak yang tidak bermain sama sekali, katakanlah anak-anak yang hanya di dalam rumah aja, itu juga nggak bagus buat perkembangan anak. Karena anak-anak yang hanya di dalam rumah saja, tidak bermain ke tetangga, tidak bermain ke teman-temannya, itu juga membuat anak itu minder. Bahkan dia tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang mungkin ditemuinya di kemudian hari. Ya, kalau kita kaitkan dengan jenis permainan yang akhir-akhir ini kita dapati dilakukan oleh anak-anak, kita harus ingat lagi bahwa anak-anak ini atau manusia pada dasarnya itu adalah makhluk sosial. Lebih utama dan lebih pertama dialami oleh manusia ini adalah mereka sebagai makhluk sosial, bukan sebagai makhluk teknologi. Nah, maknanya adalah bahwa anak-anak ini perlu sosialisasi. Sosialisasi itu sendiri kan kalau kita secara umum ya, secara populer, sosialisasi itu sendiri kan artinya proses. Sosial itu proses menjadikan seorang anak secara biologis menjadi seorang anggota masyarakat. Dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau misalnya mereka tidak difasilitasi oleh situasi dan kondisi sosial di mana mereka harus menjalankan peran-peran barunya itu, maka mereka akan menjadi orang-orang dewasanya nanti atau ketika remaja akan jadi orang-orang yang antisosial. Mereka lebih sering menyendiri. Mereka lebih sering mengutamakan aku. Mereka bukan menjadi makhluk sosial. Jadi secara sosial mereka sebetulnya perlu untuk bermain yang mengaktifkan peran-peran mereka di dalam proses mereka menjadi manusia yang bukan dewasa, sesuai dengan umurnya. Melihat masalah ini, Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam. Untuk memenuhi kebutuhan serta hak anak khususnya untuk bermain, Pemprov DKI Jakarta membangun ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. RPTRA merupakan ruang publik sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk menyediakan lahan bermain yang aman dan nyaman demi tumbuh kembang anak. RPTRA dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti lahan bermain anak beserta alat permainan yang lengkap, ruang menyusui, ruang belajar dalam bentuk perpustakaan mini, CCTV, serta kursi taman yang dapat digunakan para orang tua saat sedang mengawasi anaknya bermain. RPTRA adalah salah satu indikator Jakarta menuju kota layak anak.
RPtra dibangun berdasarkan pasal-pasal konvensi hak anak, seperti hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Kalau kita lihat kota layak anak itu konsepnya kan bagus sekali. 5 klaster dengan 31 indikator, semuanya hak anak. Mulai dari lingkungan, pendidikan, kesehatan, dia harus punya akte dan lain sebagainya. Nah, salah satu di 31 indikator tadi bahwa dia harus punya tempat bermain yang aman. Untuk itu DKI menciptakan tadi RPtra tadi. Dengan demikian dia menjadi anak yang sehat, anak yang aktif, tetapi juga anak yang punya etika. Yang itu yang kita didik di RPtra. Hingga saat ini terdapat 68 RPtra yang telah dibangun yang menjamur di setiap kelurahan di ibu kota. 53 diantaranya telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, dan yang lainnya sedang menuju peresmian. Target Pemprov DKI untuk tahun ini adalah membangun 191 RPtra. Di tahun depan 200 RPtra rencananya akan dibangun, bukan lagi di setiap kelurahan, namun di setiap rukun warga atau RW. Diharapkan nantinya jumlah RPtra dapat seimbang dengan jumlah dan kebutuhan anak-anak di kota Jakarta. Itu salah satu solusi yang menurut saya ya terbaik saat ini ya. Jadi anak-anak ini diberi ruang bermain secara sosial. Karena anak-anak ini kan dalam proses tumbuh kembang, ya, tumbuh kembang secara motorik maupun tumbuh kembang secara sensorik. Selain pemerintah, masyarakat umum yang peduli terhadap lahan bermain untuk anak adalah Endi Aras. Endi merupakan pembina komunitas gasing Indonesia sekaligus penggagas gudang dolanan Indonesia. Berawal dari melihat ketersediaan sarana dan prasarana bermain anak yang kurang, Endi menggagas suatu kelompok bermain serta lahan bermain yang dinamakan Gudang Dolanan Indonesia. Lokasinya di pinggir Jakarta, tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat. Awal ide tersebut muncul setelah ia menjadi salah satu bagian panitia di Festival Gasing Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2005. Pada tahun 2005 ya, Kementerian waktu itu masih Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Festival Gasing Indonesia. Nah, saya sebagai event organizer ditunjuk untuk melaksanakan itu. Kemudian setelah saya laksanakan, saya melihat begitu banyak gasing ya dari seluruh Indonesia ngumpul di situ karena akan kita pamerkan. Jadi saya harus mendata setiap gasing yang dikirim itu. Dan itu saya lihat banyak banget gasing. Wah, saya dalam hati saya ini kalau nggak ada yang ngurusin bisa bubar, bisa hilang masing-masing gitu. Akhirnya dalam hati saya bilang juga, ya udah aku yang ngurusin aja deh. Itu kalau orang Jawa tuh apa ya, kayak ketulak omongannya sendiri gitu, omongan sendiri kebalik gitu kan. Tapi ya itu positif buat saya. Alhamdulillah setelah acara festival gasing itu yang waktu itu diliput semua media baik cetak maupun televisi, jadi booming. Dari pameran itu dapat masukan. Kok hanya gasing aja? Gasing memang udah lengkap waktu itu ya, tapi belum semua daerah waktu itu saya punya karena masih awal-awal. Kemudian dari situ ada masukan, bu jangan gasing aja kan mainan banyak, dolanan kan banyak, itu ada congklak dan sebagainya. Akhirnya saya meniatkan diri untuk mengumpulkan alat permainan selain gasing. Nah, waktu itu udah mulai ada congklak kami kumpulkan, kemudian disitulah ada ide mendirikan Gudang Dolanan Indonesia. Akhirnya tahun 2007 saya mendirikan Gudang Dolanan Indonesia. Itu untuk mewadahi alat-alat permainan yang kita punya. Mau adu gasing nanti kena gasing kamu.
tak hanya menyediakan lahan bermain bagi anak secara gratis, pria yang akrab disapa Andy ini juga menyediakan alat-alat permainan tradisional yang dapat dimainkan secara cuma-cuma. Hal ini bertujuan untuk melestarikan warisan Nusantara. Menurutnya, kini permainan tradisional Indonesia semakin dilupakan. Perkembangan yang terjadi di era globalisasi saat ini membuat anak-anak seperti kehilangan haknya untuk bermain dan bersosialisasi. Masuknya permainan modern ya, gadget, terus kemudian game online dan sebagainya, ya saya kira wajar saja, wajar karena memang zamannya memang sudah berubah. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita sebetulnya punya juga mainan yang tidak kalah mengasihkan, tidak kalah hebohnya dengan permainan modern ini ya. Jadi hambatan yang untuk perkembangan permainan tradisional itu juga muncul karena lahan yang terbatas, ya kan. Kalau dulu anak-anak bebas bermain di halaman rumah, sekarang rumah halamannya paling 1-2 meter, ya kan. Kemudian ada lapangan aja sudah jadi ruko, jadi perumahan, jadi perkantoran dan sebagainya lah. Itu salah satu hambatan kenapa permainan tradisional mulai dilupakan oleh anak-anak dan tidak dimainkan lagi. Demi mewujudkan kebutuhan serta hak anak, kolektor gasing tradisional ini menggunakan uang pribadinya untuk mendirikan gudang dolanan Indonesia. Ia juga berharap pemerintah dapat melihat komunitas-komunitas peduli bermain anak agar dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi yang sama, khususnya dalam perkembangan permainan tradisional Indonesia. Semoga pemerintah lebih perhatian lagi tentang perkembangan permainan tradisional. Saya berharap juga masyarakat Indonesia, terutama orang tuanya, mulai ngeh lagi dengan posisinya sekarang ini terhadap pendidikan anak-anaknya. Betul-betul sudah mulai mau lagi memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anaknya. Saya berharap juga anak-anak Indonesia mulai memainkan permainan tradisional karena jelas-jelas menyehatkan, ya kan, banyak manfaatnya. Permainan tradisional bukan hanya sekedar permainan belaka. Di balik itu, permainan tradisional juga memiliki filosofi dan menanamkan nilai-nilai tersendiri bagi para pemainnya. Nah, yang mengajarkan peran-peran ini adalah orang tua. Nah, jadi orang tua lah yang memikirkan ulang bagaimana seyogianya melalui permainan itu adalah proses belajar anak-anak untuk menjalankan peran-perannya, untuk belajar mengenal nilai-nilai yang baik. Seperti misalnya congklak, ya. Congklak itu kan ada lawan, ya. Main congklak ada hitungan, ya. Kalau misalnya kalah, berarti kan ganti. Jadi ada aturan, ya, ada pengalaman, ada teman untuk berdiskusi dan sebagainya. Kemudian main bekel misalnya, main bekel itu kan juga ada teman, ya, ada giliran, ada aturan, ya. Main baksador atau gitu, ya, nah, itu kan juga ada lompat-lompatnya, ya, kemudian juga ada aturan-aturan. Jadi ada teman, ada reaksi dari pihak yang dia berinteraksi, itu memberikan reaksi-reaksi balik. Itu salah, itu nggak benar. Seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begitu, ya kan? Nah, itulah diperlukan sosialisasi dalam arti permainan dengan teman-teman sebaya, ya, di ruang terbuka. Jadi permainan-permainan yang tradisional masa lalu mungkin perlu diaktifkan kembali. Karena buat kami permainan tradisional itu bukan hanya bermain, tapi ada nilai-nilai yang perlu ditanamkan kembali kepada anak-anak Indonesia. Jadi setiap permainan tradisional itu memiliki nilai menanamkan nilai kejujuran, sportivitas, kebersamaan, kesederhanaan, taat pada aturan. Nah, nilai-nilai itu sebetulnya yang kita perjuangkan untuk bisa bertahan terus. Karena kalau permainan tradisional itu hilang, akhirnya hilang atau punah, itu nilai-nilai itu juga akan hilang.
Andy Aras adalah salah satu warga Indonesia yang dapat menjadi inspirasi untuk melestarikan warisan Nusantara. Andy juga telah berjuang untuk memerdekakan hak anak Indonesia yang sedang mengalami kemerosotan. Bermain adalah kebutuhan anak yang harus dipenuhi mulai dari dalam keluarga. Setiap orang tua perlu memulainya dari diri sendiri dan kemudian anak-anak mereka. Setelah kebutuhan itu terpenuhi dalam lingkup keluarga, ada baiknya anak-anak diperkenalkan pada komunitas yang lebih luas yang dapat mengembangkan wawasannya. Oke, sebelumnya anak-anak kita pakai topi capingnya dulu yuk. Ayo kita pakai topi capingnya dulu. Nah, Kegiatan apa saja yang ada di sini dan apa tujuannya? di sini kita terapkan dengan ada kita kasih semboyan. Kita lebih baik bermain di alam daripada bermain dengan gadget atau bermain di mall. Nah, itu saya setiap yang kunjung ke sini saya selalu tekankan. Kita sekarang akan bermain di alam dengan udah terbuka, bermain lumpur daripada adik bermain dengan tab-nya atau dengan gadgetnya atau bermain di mall. Lebih baik bermain di sini. Kita bermain bareng-bareng, bermain lumpur, kotor-kotoran. Senang tidak? Senang, anak-anak pun seperti itu. Jadi tentang gadget tadi saya kurang kita terapkan di sini gitu. Jadi jangan sampai anak-anak terbawa dengan teknologi yang kurang baik seperti itu sih. Yang ketiga adalah satu program lagi Mas, namanya Safe Learning. Safe Learning itu jadi mereka yang datang ke sini bisa menikmati hijaunya pemandangan yang ada di sini gitu. Bisa pagi-pagi mereka bisa menikmati kesegaran udara yang ada di sini, yang biasa sudah di Jakarta udah pengap dengan debu-debu seperti itu. Kalau ke sini itu sudah segar sekali kalau di sini. Halo, hai. Jadi anak-anak di sini supaya mengetahui kita tidak menggunakan bahan kimia, jadi kita hanya menanam dengan bahan-bahan yang dari organik. Kita memanfaatkan kotoran sapi yang sudah ada di sana gitu. Lalu untuk yang menanam padi ini manfaatnya adalah supaya anak-anak mengetahui, menyukai dan tidak membuang sisa makanan. Lalu untuk yang kedua menanam dalam polybag. Nah, untuk menanam dalam polybag jadi anak-anak supaya dia mencintai tanaman Mas gitu. Jadi dia mencintai tanaman yang mencintai tanaman, lalu tanaman tersebut dia akan pelihara. Dia supaya hidup ini harus diapakan. Mereka supaya dia dengan menyiram, dengan memberi pupuk gitu. Nah, di sini pun mereka kita ajarkan kita hanya memberikan pupuk kandang. Untuk yang kegiatan kita, setiap kegiatan yang kita kasih ke anak-anak itu ada tujuannya Mas. Jadi yang pertama untuk yang kegiatan memetik sayur. Memetik sayur itu bagaimana anak-anak supaya bisa menyukai sayuran dan mengetahui bentuk sayuran itu seperti apa sih. Rata-rata kan orang-orang dari Jakarta mungkin ya belum mengetahui sayur kangkung itu seperti apa sih gitu kan. Nah, untuk yang Kid Fun Learn sendiri kegiatannya ada beberapa macam Mas. Yang pertama itu ada melukis caping, yang kedua ada menanam dalam polybag, yang ketiga detektif pohon, yang keempat itu ada memetik sayur, yang kelima itu ada kita menanam padi dan menangkap ikan. Dan yang terakhir yang paling seru lagi ditunggu-tunggu oleh anak-anak setelah menangkap ikan, setelah bermain lumpur, mereka adalah mandi ke Sungai Cikeas. Tapi itu tentatif Mas kalau untuk masuk ke Sungai Cikeas itu di sana kalau misalkan airnya cukup tenang itu baru kita akan sesuai dengan sikonnya bagus kita akan masuk ke Sungai Cikeas. Community Learning Center atau Kampung Wisata Sentul berada di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kampung wisata ini berdiri sejak tahun 2012. Tujuannya sebagai sarana edukasi
sarana bermain keluarga sekaligus memanfaatkan lahan untuk mengembangkan pertanian organik. Semboyan mereka adalah lebih baik bermain di alam daripada bermain dengan gadget atau di mall. Selain kegiatan bertani dan menangkap ikan, ada satu permainan yang sangat disukai oleh para pengunjung, yaitu detektif pohon. Nah, ini Mas yang saya jelaskan, inilah kegiatan tentang detektif pohon. Nah, jadi detektif pohon ini anak-anak akan mendapatkan secara kertas seperti ini, Mas. Nah, di sini ada nama-nama pohonnya yang akan mereka cari di kebun yang sudah ada di kebun kita ini. Semua. Jadi mereka akan berkeliling. Di sini ada pohon jambu kristal. Setiap anak harus mencari pohon sesuai dengan nama dan gambar pohon yang ada dalam kertas di tangan mereka. Nah, di sini ada gambar buah misalkan jambu kristal. Jambu kristal ini nanti kita cocokkan dengan yang ada di pohonnya. Nanti anak-anak mencari pohonnya yang mana ya, yang jambu kristal ini. Jadi yang mereka biasa temukan di supermarket dan di meja makan mereka, pohonnya belum tahu. Contreng aja seperti itu. Jadi kan, oh sudah ketemu. Nanti mereka itu nanti kertasnya itu dibawa pulang. Jadi buat oleh-oleh mereka, oh saya udah pernah belajar ini. Oke, baik. Menurut AA, apa yang harus dilakukan bagi para orang tua untuk memenuhi hak bermain untuk anak? Iya, untuk memenuhi hak bermain dengan anak ya Mas. Yang pasti, orang tua harus bisa meluangkan waktunya. Jadi, harapan saya Mas untuk yang keluarga yang ada di Indonesia ini, agar bisa meluangkan waktunya untuk keluarga di rumah. Jangan sampai anak-anak bermain sendiri dengan gadgetnya masing-masing. Jadi mereka merasa sudah punya dunia sendiri seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi orang tua benar-benar harus fokus juga untuk membimbing anak-anaknya. Jadi jangan sampai anak-anak itu bermain sendiri, Mas. Nah, dalam hal ini seyogianya adalah orang tua memikirkan kembali ya bahwa anak-anak ini dititipkan oleh Tuhan sebagai Sang Pencipta di dalam keluarga-keluarga itu untuk dididik, dibentuk sebelum mereka masuk ke dalam ruang yang lebih luas, yaitu masyarakat, di mana mereka menjalankan peran-peran. Seperti kita ketahui bahwa peran-peran itu diperlukan. Anak-anak Indonesia sudah seharusnya memperoleh fasilitas lahan bermain, mengenal permainan tradisional, dan hidup dekat dengan alam. Peran pemerintah dan masyarakat sebagai penyedia fasilitas dan pendukung sangat penting artinya. Namun juga yang terpenting, peran keluarga, terutama orang tua, tidak bisa tergantikan.